podcast Saudagar. Bersama saya di sini Brigita sebagai host. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa yaitu Dr. Wahyudi Musidin, SH. Selamat sore Bapak. Sore. Oke. Pak, Bapak ini kan sebagai dokter tetapi juga terjun di dunia pendidikan. Apa yang membuat Bapak tertarik di dunia pendidikan? Iya, karena menurut saya adalah pendidikan itu menjadi sebuah kebutuhan sama dengan kalau kita mau makan, sama dengan kesehatan. Jadi ada tiga itu yang menurut saya sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar, yaitu kesehatan, yang kedua adalah pendidikan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengetahui bahwa pendidikan, kesehatan itu sama dengan makan. Kalau tidak ada itu kita pincang. Pendidikan menurut saya adalah banyak pandangan. Pendidikan itu bisa saja pendidikan yang didapatkan di dunia kampus atau di dunia sekolah, bisa saja kita mendapatkan di luar sekolah. Seperti saat ini kita berinteraksi, banyak teman, banyak rezeki. Nah, itu salah satu kuliah kehidupan menurut saya pribadi. Karena dari banyak orang lah kita banyak belajar, umpamanya dari sosok profesi tukang beca umpamanya, atau tukang cukur umpamanya. Kita bukan melihat dari level dia punya pekerjaan, tapi bisa saja kegigihan yang mereka perlihatkan itu menjadi pembelajaran buat kita. Makanya pendidikan menurut saya itu universal, bukan pendidikan yang hanya di bangku kuliah atau di bangku sekolah saja. Justru yang banyak membentuk karakter menurut saya pribadi adalah justru lebih banyak itu di luar bangku sekolah, kuliah-kuliah kehidupan. Nah, contoh yang tadi saya sampaikan, bagaimana tukang beca itu semangatnya untuk mencari rezeki keluarganya itu besar, ada optimis. Walaupun mungkin di era sekarang, era susah, tapi dia tetap optimis. Makanya optimis itu yang kita ambil. Orang seperti profesi itu saja semangat, apalagi kita ini yang diberikan kesempatan untuk sekolah. Nah, itu poinnya. Makanya sejak saya mahasiswa buat yayasan yang namanya Yayasan Saintis khusus untuk pendidikan. Saya buat banyak acara, saya datangkan artis, tapi dananya, keuntungannya itu buat orang-orang yang tidak mampu disekolahkan lewat beasiswa. Terus saya buat juga aktif waktu itu bersama almarhum Ibu Ainun Habibi, organisasi sosial namanya Orbit. Itu orang tua bimbingan terpadu namanya. Dari situ juga bagaimana kita menjadi bukan hanya kalau tidak ada uang, tapi kita punya skill, pokoknya menyiar, kita ajar bagaimana orang itu bisa speaking yang baik, seperti itu. Terus masuk di kehidupan setelah pasca kuliah, saya buat program yang namanya Gerakan Makassar Gemar Membaca. Program ini tahun 2005 menjadi program unggulan pemerintah Kota Makassar di era kepemimpinan Bapak Ilham Arif Sirajuddin sampai 2010. Dan ini menjadi percontohan nasional. Program mengedukasi masyarakat, ayo membaca, sekaligus kita selain membaca buku, itu juga membaca melalui internet yang saat ini lagi marak lewat gadget dan sebagainya. Akhirnya muncullah yang namanya kafe baca dan lain sebagainya. Makanya itu orang bertanya sama saya kenapa suka terhadap dunia pendidikan, karena memang pendidikan itu menurut saya sebuah kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar. Kalau kita mau maju, kita harus bagaimana kita bisa melihat pendidikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Sepertinya kita makan dan seperti kesehatan, kebutuhan dasar. Oke, teman-teman, kalau yang belum tahu, dokter ini sering disapa dengan dokter Cowboy. Entah itu karena dia santai ya, gayanya santai, tidak menunjukkan bahwa dia dokter. Kalau sebenarnya beliau adalah dokter. Nah, beliau ini adalah lulusan
Fakultas Kedokteran UMI, Kedokteran UMI, kemudian Fakultas Hukum Hukum Unhas. Unhas. Dan beliau juga adalah Humas Ikatan Dokter Dokter Indonesia Kota di Makassar. Kota Makassar. Dan kemudian beliau juga adalah Humas di Universitas Kabak Humas dan kerjasama iya, di Universitas Islam Makassar. Makassar. 8 Juli kemarin Iya, Bapak dilantik. alhamdulillah diamanahkan Iya. oleh Bu Rektor Bu Majda. Pak, ini kan saya dengar-dengar Bapak ini akan membangun citra UIM. Bagaimana cara Bapak membangun citra UIM? Sebenarnya kalau menurut saya membangun sebuah citra itu adalah butuh kerjasama tim, bukan kekuatan humas semata, tapi bagaimana membranding Universitas Islam Makassar ini sebagai kampus yang berlandaskan agama dengan organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama itu dikombinkan sebagai kampus yang zaman now. Kalau kita mau bersaing, maka kita harus perubahan. Perubahan itu yang mesti kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana mencitrakan kampus Islami, tapi ya dia agak-agak milenial lah. Iya, mengikut Mengikut zaman, ya zaman. Pak, betul. Tapi tidak meninggalkan kodrat. Iya, betul. Nah, Pak, apakah ada program-program baru di Universitas Islam Makassar? Kami arahan Ibu Rektor, Ibu Majda bersama Ibu Yayasan bahwa ini menjadi kampus yang intelektualnya seperti Pak Habibie almarhum, tapi agamanya juga alimnya Iya, betul. sama persis seperti itu. Jadi memang kita mau melihat bahwa ini kampus UIM menjadi kampus intelektual Islami, dan itu dengan perjuangan Ibu Rektor yang saat ini kita lihat pembangunannya itu lagi dibangun sebuah gedung yang spektakuler dengan sistem smart kampusnya. Iya, iya. Smart kampusnya. Kenapa? Karena memang butuh yang namanya inovasi yang bisa membuat zaman ini menjadi zaman sebenarnya bukan lagi 2.0 tapi 5 sudah 501. Iya. Nah, perkembangannya kencang sekali. Oke. Makanya tantangan inilah yang harus kita jawab, dan sistem smart campus saat ini diparalelkan untuk bisa menjadi jualan daripada Universitas Islam Makassar. Oke. Pak, ini kan sudah zaman-zaman COVID ya, pasti mahasiswa juga sudah mulai di digital, belajar lewat digital. Apa program dari Universitas Islam Makassar dalam hal Ya, ini? memang kita semua kampus ya, bukan hanya Universitas Islam Makassar, tapi semua kampus saat ini seluruh Indonesia lagi mencari format terbaik di tengah pandemik ini. Karena kita tahu sekarang bahwa ada dua hal yang harus kita pikirkan. Pertama, bagaimana kesehatan ini menjadi panglima tertinggi dari semua kehidupan, mau ekonomi, mau sosial, mau pendidikan, mau budaya. Panglima tertingginya adalah kesehatan, karena saat ini kita mengalami yang namanya bencana non-alam. Bencana non-alam pandemi COVID-19 yang harus kita sikapi secara sungguh-sungguh. Data terakhir mengatakan bahwa 6.700, hampir 7.000. Tingkat yang positif itu rata-rata 120 sampai 150 per hari untuk Sulsel, yang mendudukkan kita di posisi, kalau bukan posisi 2 atau posisi 3 untuk nasional. Ini kalau kita Sulsel. Dan rata-ratanya ini menjadi sebuah catatan penting untuk dunia pendidikan. Makanya harus kita cari formulasi pendidikan, prosesnya tetap jalan tanpa mengurangi esensi pendidikan itu. Umpamanya hubungan tatap muka guru dengan atau dosen dengan mahasiswa itu tetap bisa bernilai walaupun lewat komputer, lewat internet. Tentunya pasti ada perbedaan. Ya, itu yang namanya new normal. New normal adalah kebiasaan baru.
Mungkin dulu kita hanya melihat masker hanya dipakai di rumah sakit yang ada UGD-nya. Nah, sekarang masker menjadi sebuah kebutuhan. Dulu orang masih kagok pada saat sebelum bom ada di mana-mana. Pada saat itu ada metal detektor di bandara. Kita dulu masih canggung, tapi sekarang kita harus dibiasakan seperti itu. Dulu orang malas untuk bayar tol pakai kartu. Sampai-sampai disosialisasikan ada pakai kartu, ada yang tidak pakai kartu. Orang rela antri bayar daripada pakai kartu. Tapi dipaksa. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi untuk pakai uang tunai, sekarang pakai e-money atau kartu. Itu sekarang orang sudah dipaksa. Sekarang juga begitu. Keadaan yang memaksa. Tapi kita manusia, itu hebatnya. Kita manusia dipaksa untuk berubah, dan ya wajar, namanya juga bencana. Sama dengan kasus tsunami. Orang dulu tidak percaya tsunami tiba-tiba datang. Orang syok. Nah, sekarang bencana non alam ini tiba-tiba orang masih tidak percaya, antara percaya. Ada betul enggak ini yang namanya virus corona? Orang masih percaya atau tidak percaya. Tapi fakta, data-data yang meninggal, data-data yang sakit itu ada. Nah, makanya kembali lagi ke kampus, harus dibuatkan mekanisme, mungkin kalaupun terpaksa harus kuliah tatap muka, dibatasi. Yang dulunya satu kelas 50 menjadi 20. Dulu harus tatap muka langsung, harus pakai sistem online. Nah, ini yang harus dosennya pun harus berbenah bagaimana membuat sebuah bahan kuliah yang interaktif. Semua harus berbenah. Manajemen pun harus berbenah. Tentunya ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Seperti apa bentuk soft campaign yang Bapak bicarakan? Ya, kita akan membuat supaya mahasiswa ini tetap merasa dekat dengan kampusnya. Walaupun secara fisik mungkin agak kurang tatap mukanya. Tapi bagaimana dia merasa homey dengan kondisi saat ini. Nah, itu yang menjadi PR kita saat ini. Nah, sama dengan masker, dulu kita menganggap ini masker sesuatu yang tidak penting. Sekarang harus menjadi sama pentingnya kalau handphone kita ketinggalan di rumah. Kalau kita handphone ketinggalan di rumah, pasti kita bela-belain ambil. Handphone menjadi sebuah kebutuhan. Mau ke toilet, mau kemana, handphone pasti ada di tangan. Bangun tidur, handphone dulu cek. Betul. Sekarang harus suka tidak suka harus pakai masker. Masker 98,5% efektif dalam mencegah COVID-19. Simpel sebenarnya. Cuma yang jadi persoalan adalah saat ini kita menganggap pakai masker itu tidak penting. Iya, betul. Dan banyak juga masker, orang pakai masker umpamanya terbalik. Umpamanya pakai masker begini kan. Terus tiba-tiba dia simpan di dagu. Oh, itu tidak baik. Ini salah. Oh iya. Yang benar? Yang benar kalau mau makan, iya, lepas. Buka saja dulu. Makan baru pasang begini. Pak, Bapak sebagai dokter, bagaimana nih cara penanganan COVID untuk masyarakat? Oh iya. Kami melihat bahwa yang bisa menolong kita selain dokter adalah kita sendiri. Tingkat kesadaran kita itu masih sangat kurang. Contoh, kalau kita keliling di penjual masker, justru penjual masker ini tidak pakai masker. Iya. 80%. Iya. Biasa di pinggir jalan. Iya, pinggir jalan. Ini survei. Iya. Kita ke pasar. 85% survei daripada Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar. 89% sampai 90% itu tidak jaga jarak karena memang pasar, tidak pakai masker, dan tidak ada batasan antara penjual dengan pembeli supaya tidak terjadi door plate. Itu yang penting. Nah, karena kesadaran kita sendiri yang kurang. Tadi saya jelaskan bahwa contoh saja pakai masker tadi itu kan kurang maksimal. Pakai masker selalu disimpan di dagu. Ini kan. Padahal
ini kan banyak bakteri, banyak virus. Iya betul. Jadi dia harus dilepas semua. Harus lepas. Iya. Kalau umpamanya kita di sini Keringat. terpapar, orang ketemu, Iya betul. melengket di kulit, Iya. apa bedanya kalau kita kasih gini, kasih begini hidung? Nah ini kan ditarik virusnya. Ditarik lagi ke atas. Ke atas, kita isap turun lagi. Iya, kita hirup Ah, lagi. Betul. Lebih bagus kita lepas. Baru sudah itu kita simpan, makan. Sudah itu kita pakai. Jaga jarak 1-2 meter. Dan seringlah pakai hand Hand sanitizer sanitizer. atau sabun cuci tangan sesering mungkin. Itu yang efektif sekali, cuma orang tidak menganggap itu penting. Nanti pada saat penting, pada saat sudah sakit, pada saat sudah terpapar virus corona ini. Apakah ada sosialisasi dari di Makassar? Kami Untuk- sudah sangat sering. Iya. Kami sering ketemu, kami sering menyampaikan bahwa virus corona ini harus menjadi perhatian semua. Jangan ada egosentris. Harus sama-sama bahu-membahu. Minimal di lingkungan keluarga. 1,3 juta jiwa itu penduduk Makassar sama dengan Jawa Barat. Artinya lebih parah kita. Dan khusus untuk Sulawesi Selatan itu ada 8 juta. Sementara di Jawa Barat cuma 47 juta. Nah, kalau dibanding populasi penduduk dengan jumlah yang terpapar, kita harusnya posisi nomor 1. Kita masuk zona merah. Nah, concern kami saat ini ada di pasar. Kemarin kami sudah koordinasi, kami sudah menyampaikan, kami sudah survei 18 pasar di Kota Makassar itu yang resmi dengan 45 pasar yang tidak resmi atau pasar bayangan, itu semua sama. Tidak ada physical distancing, tidak ada memakai masker. Ya kalaupun memakai masker sekitar 10% saja. Itu yang menjadi catatan kita. Bisa saja menurut peneliti, Juli ini merupakan outbreak. Outbreak artinya kalau menurut kami dari IDI, bisa saja dia turun, bisa saja dia semakin naik. Kalau penanganannya tidak bagus, tidak akan pernah ada puncak. Bisa saja kita akan mengerem mendadak. Apa itu mengerem mendadak? Kita kembali, tidak ada lagi aktivitas, kembali lagi PSBB. Berarti kita akan rugi. Ekonomi, sosial, semuanya itu mau dihidupkan oleh pemerintah. Tapi melupakan yang namanya kesehatan. Kami selalu bilang, bolehlah, silakan menghidupkan itu. Tapi yang jadi perhatian kami adalah tidak perlu mengirim pasien dari daerah ke Makassar. Di daerah masing-masing ada dokter, ada perawat, ada nakes, ditangani saja di daerah. Kecuali gawat. Ini tidak mengimpor virus dari luar. Makassar menjadi epicentrum. Nah itu yang susah saat ini. Mengambil orang sakitnya, men-tracing keluarga yang ketemu, kerabat yang ketemu, itu kurang maksimal. Karena fokus ke orang sakitnya, tapi menyimpan bom waktu. Dibawa semua ke Makassar. Nah itu yang terjadi saat ini. Apakah menurut dokter Makassar mampu menjalani new normal saat ini? Belum bisa new normal. Belum. Tapi Pak, kenyataannya saat ini Makassar sudah mulai macet. Karena kesalahan pemimpin kita. Harusnya pemimpin ini tingkat level atas sampai bawah itu kompak. Kalau bilang ke kanan semua. Kalau bilang ke kiri semua. Ini tidak. Pemimpin A bilang kanan, pemimpin B bilang kiri. Yang bingung masyarakat. Masyarakat memilih apa yang menurut dia benar. Dan rata-rata masyarakat itu mencari pembenaran. Walaupun tidak benar. Itu yang terjadi saat ini. Orang mengatakan bahwa corona itu hanya sebuah konspirasi dokter lah. Corona itu tidak ada lah. Dan lain sebagainya. Tapi faktanya corona ada. Dan saat ini dokter, nakes, dan guru-guru besar banyak yang COVID-19. Tingkat bawah pun banyak. Puskesmas full, rumah sakit full, semua full. Itu karena kurangnya perhatian dari masyarakat? Atau dari kesalahan pemimpin? Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya. Tapi masyarakat tidak disalahkan. Menurut saya masyarakat itu turut asal pemimpinnya memberi contoh. Kalau pemimpin memberi contoh, pasti rakyatnya itu tidak akan salah jalan. Contoh, kalau kita ke Malaysia, ke Singapura, dilarang buang sampah, dilarang merokok, kita patuhnya.
kita patuh karena aturannya jelas. Betul. Kalau buang sampah di Malaysia atau Singapura denda sekian Denda, juta. iya. Itu jelas. Di sini kita tidak jelas. Selalu ada kata-kata yang penting sesuai protap kesehatan yang ketat. Apanya yang ketat? Apanya yang jelas? Harusnya masuk ke sekolah jelas apa yang harus dilakukan. Apakah siswanya direpit, gurunya direpit tes, atau di swab, ada suratnya, atau bagaimana. Itu harus detail. Di pasar bagaimana, itu harus detail. Ini tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu yang penting. Oke. Apakah menurut Bapak corona ini mengimbas kepada masyarakat kecil, ekonomi masyarakat kecil? Ya, ini namanya bencana non alam. Iya. Sesuai dengan Kepres 12 tahun 2020. Bahwa ini bencana non alam. Bencana non alam semua dia kena. Mulai dari bayi, remaja, orang tua, dari level serata manapun, dari agama manapun, semua kena. Sampai-sampai negara adidaya Amerika pun kewalahan. Apa kurangnya negara Amerika? Kewalahan juga. Nah, apalagi kita ini Indonesia. Makanya menurut kami rumusan yang paling simpel itu adalah dengan memakai masker. Apapun upaya kita, kalau kita tidak rajin pakai masker, jaga jarak, dan kita bagaimana betul-betul mencuci tangan seperlunya, susah. Simpel sebenarnya 3, tapi itu tidak dilakukan. Sangat tidak pernah orang menyadari kalau belum sakit. Ingat kesehatan itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Itu yang terbukti saat ini. Ekonomi berhenti, berputar, melambat, ya karena kesehatan. Seandainya betul-betul kita memperhatikan ini kesehatan menjadi sebuah perhatian utama, maka ini akan menjadi sebuah roda ekonomi yang jalan tapi memakai protap kesehatan yang betul-betul ketat. Oke, bagaimana tanggapan dokter sendiri ketika pemerintah Kota Makassar memberi sanksi bagi masyarakat yang tidak memakai masker? Kami menyampaikan ke pemerintah kota harus buat perda. Ingat loh, beda itu peraturan daerah dengan perwali. Beda sekali. Peraturan daerah gabungan antara eksekutif dengan legislatif. Kalau perda sudah keluar berarti sudah bisa mengeluarkan sanksi. Sanksi itu bukan di penjara. Umpamanya ada usaha yang tidak mengikuti protap kesehatan, mungkin disanksi denda uang umpamanya, atau ditutup usahanya untuk sementara waktu, atau orang yang tidak pakai masker bisa disanksi, umpamanya disuruh push up, kerja sosial atau bagaimana. Pokoknya ada sanksi, tapi bukan sanksi pidana, karena ini bukan kelakuan pidana. Nah, makanya kita mendorong supaya ada namanya perda, tapi ya semua kembali ke pemerintah. Ini harus memang butuh kerjasama semua pihak. Tidak bisa juga kita serahkan ke pemerintah semua. Kalau memang rakyatnya merasa ini sebagai bencana, ayo sama-sama. Minimal melindungi lingkungan keluarga kita. Kita disiplin di keluarga kita. Itu yang paling penting. Kalau penduduk 1,3 juta sampai 1,5 juta jiwa Makassar, ya sekitar 60% saja melindungi keluarganya, maka angka corona ini bisa turun. 85% penyumbang terbesar untuk angka Sulawesi Selatan itu ada di Makassar. Ya bisa saja karena dia kirim dari luar ya. Iya betul, dari daerah. Iya. Tapi itu kan menjadi sebuah presiden buruk buat kita bahwa Makassar menjadi epicentrum. 15 kecamatan itu menjadi sebuah menurut kami daerah zona merah yang harus kita pelajari seperti yang dilakukan oleh Italia. Italia itu masuk dulu negara namanya danger zone. Sekarang dia sudah menjadi landai zone. Kita ini masih di danger zone, sama dengan Amerika, sama dengan negara-negara Inggris. Itu kita masih masuk di daerah danger zone. Nah, sekarang yang harus kita lakukan supaya ada namanya extraordinary yang harus kita lakukan supaya bisa turun. Minimal kita ya masuk di posisi 10 lah. Sekarang kan 2, 3. Yang harus kita waspadai sekarang efek daripada COVID-19. Efek daripada COVID-19 ini ada yang namanya happy hypoxia. Happy hypoxia ini yang menyerang OTG, orang tanpa gejala yang positif, dan orang yang positif yang sudah sembuh.
tiba-tiba saturasi oksigennya menurun. Saturasi oksigen normal manusia itu 100. Kalau kena COVID itu 90 sampai 95. Tiba-tiba ada serangan mendadak, saturasi oksigen turun menjadi 70. Nah, makanya dengan seperti ini kita harus hati-hati. Ini menyerang OTG, orang tanpa gejala, dan pasca sembuh daripada COVID-19. Serangan ini yang harus dan ini lagi lucu-lucunya menyerang. Makanya COVID-19 itu sudah bermutasi 30 kali. Jadi kecanggihan virus corona ini canggih sekali. Dulu WHO tidak mengeluarkan kebijakan bisa menular lewat udara. Sekarang dikeluarkan lagi aturan baru lewat udara. Jadi sistem Asia seperti ini rawan penularan. Jadi harus dibersihkan. Harus dibersihkan, selalu di penyemprotan disinfektan dan sebagainya. Makanya kami dari ID bilang stop dulu pembukaan THM dan bioskop. Karena rawan sekali. Rawan yang namanya aerosol di antara ruangan-ruangan yang ini. Udara bisa mengalir, pindah dari orang human ke human, manusia ke manusia. Virus corona ini tidak bergerak, tapi inangnya yang bergerak, yaitu manusia. Udara. Itu yang, jadi virus corona ini belum ada obatnya. Yang bisa kita lakukan adalah tindakan preventif. Kalau tidak, susah. Tingkatkan antibodi, HAPI. HAPI itu bisa memunculkan antibodi alami. Iya, karena betul. dua hormon yang muncul, yaitu hormon serotonin dengan hormon endorfin. Itulah hormon yang membuat kita bahagia. Makanya kita selalu ketawa lah. Pak Dokter, apakah benar Makassar ini sangat menyeramkan? Ya, Makassar saat ini menyeramkan. Wah, luar biasa. Kenapa menyeramkan? Sekarang orang mau pergi kemana-mana bingung. Silakan ke rumah sakit pada full. Karena kenapa? Banyaknya pasien-pasien yang terpapar. Jumlah yang terpapar ini sangat besar. Dan belum ada pun sedikit pun orang yang ingin mau melakukan extraordinary. Kenapa? Karena Makassar betul-betul ini menjadi sebuah epicentrum. Sampai-sampai kita ini dokter bingung. Yang mana yang harus kita tolong karena begitu banyaknya orang. Ikatan Dokter Indonesia pengurus pusat sudah membuat kebijakan yang namanya Dokter Semesta. Dokter Semesta ini adalah sebuah upaya dari Ikatan Dokter Indonesia untuk membackup rekan-rekan sejawat kami yang masuk di zona merah yang saat ini bersamaan ambruk. Kenapa? Ini yang perlu kita cari. Kenapa bisa? Kenapa? Karena satu dokter melayani 100 pasien. Sekuat APD menguatkan tubuh, sekuat imun menguatkan tubuh, itu tidak bisa. Karena virus yang menyerang itu besar. Satu dokter menangani 100 pasien. Itu berbahaya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau banyak dokter dan nakes jatuh atau kolaps? Siapa yang mau menolong? Makanya sudahlah pemerintah tolong sampaikan kami dari Ikatan Dokter Indonesia harus ada extraordinary, harus ada upaya yang konkret, harus ada perhatian kepada dokter dan nakes. Saat ini dokter dan nakes berjuang, ayo sama-sama kita berjuang di zona merah. Bagaimana di rumah sakit ini minimal sarana dan prasarana serta gizi daripada dokter ini serta nakes itu betul-betul diperhatikan. Ya, dipenuhi ya. Kalau tidak susah. Betul. Makassar menyeramkan. Hari ini Makassar menyeramkan. Semua daerah yang paling menyeramkan itu Makassar. Karena 85% yang tercatat itu di Sulsel itu dasarnya dari Makassar. Sekarang orang banyak ketawa-ketawa. Betul. Lupa bahwa corona itu mengancam rumah. Mengancam kita. Contoh, banyak sekali orang yang sudah ekstra hati-hati kena juga. Pakai APD, kena juga dokternya. Nakesnya kena juga. Dan ingat, kalau kita sudah kena COVID-19 yang positif, yang keras, apalagi sudah kena ventilator, kecil kemungkinan untuk hidup. Jadi menurut saya ini penting. Makassar menyeramkan dan semua warga Makassar wajib untuk
saling bahu-membahu. Pemerintah harus extraordinary untuk menolong rakyat. Oke Pak, terima kasih telah hadir berbincang-bincang dengan kami pada hari ini. Saya merasa sangat terhormat bisa berbincang-bincang dengan Dr. Koboy. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di podcast berikutnya.